Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rahmat dan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkesempatan hadir di sekolah kita tercinta ini dalam rangka pembelajaran seperti biasa. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Bapak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, sehat semua ya? Ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar fikih ya. Tapi sebelum kita belajar fikih itu apa, kita akan belajar sejarah dulu. Oke? Nah, kita masuk dulu. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam ya, yang dimana fikih itu hukum-hukum sumber Islam itu sumbernya ada dua ya, dari Al-Quran dan hadis. Nah, fikih itu berfungsi sebagai panduan hidup umat Islam. Jadi memang fikih ini sebagai panduan kita bagaimana cara sholat itu seperti bagaimana cara mengerjakan sholat ya, bagaimana cara melaksanakan zakat dan yang lain-lain. Oke ya. Nah, dengan fikih itu juga umat Islam itu memiliki pedoman yang jelas. Jadi Islam ini terstruktur, ya, jelas. Apapun hukumnya itu ada dalilnya semua. Jadi tidak abal-abal gitu bahasanya ya. Nah, jadi fikih itu pedoman yang jelas dan sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan berdasarkan syariat Islam. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, konteks sejarah. Kita lihat dulu ya. Nah, pada abad ke-7 kondisi masyarakat Arab ya pra-Islam. Jadi Islam itu belum masuk pada saat itu. Masih perang, artinya Islam ke orang-orang Arab pada saat itu masih beragama menyembah berhala. Ya, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem kesukuan yang sangat kuat. Jadi kalau kita di Arab itu ada namanya kabilah. Ya, ada kabilah Adi, ada kabilah Hashim dan yang lain-lain. Tidak ada hukum terpusat yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan spiritual mereka. Jadi mereka itu beragama, beribadah itu sesuai dengan nenek moyangnya. Belum ada, jadi Islam itu belum ada pada saat itu. Ketika Islam datang, kebutuhan akan panduan hukum yang jelas dan adil menjadi sangat mendesak. Madinah itu menjadi pusat peradaban Islam pertama. Walaupun di dalam SK itu ada namanya pelajaran periode Mekah, ya, tetapi yang menjadi pusat peradaban Islam pertama itu di kota Madinah. Oke ya, paham semua ya? Nah, menjadi pusat peradaban Islam pertama tempat Rasulullah SAW membangun komunitas Muslim dan meletakkan dasar-dasar hukum Islam secara langsung. Nah, lalu yang kedua, kebutuhan hukum di masa Rasulullah, masyarakat Mekah dan Madinah menghadapi berbagai persoalan yang baru. Ya, hubungan antar suku, perdagangan, pernikahan dan ibadah itu semuanya dibahas dalam fikih. Ya, wahyu Al-Quran turun secara bertahap sesuai kebutuhan nyata umat. Nah, seperti yang kita pelajari bahwasanya Al-Quran itu turunnya kurang lebih 22 tahun 3 bulan, ada juga yang bilang kurang lebih 23 tahun. Itu masa turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW hadir sebagai pembawa wahyu sekaligus penjelas hukum, ya, menjawab setiap persoalan dengan solusi praktis yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan ijtihadnya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri fikih yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, sumber hukum utama Islam ya adalah Al-Quran dan hadis yang langsung berasal dari Rasulullah SAW sebagai wahyu dan tuntunan hidup umat Islam. Lalu ciri-ciri yang kedua, hukum bersifat praktis dan solutif untuk menyelesaikan masalah sehari-hari umat. Ya, jadi kalau pada saat itu terjadi permasalahan-permasalahan, mereka akan mendatangi Rasulullah. Lalu bertanya bagaimana dalilnya, bagaimana hukumnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, Rasul itu menggunakan fikih tadi, ya, yang mana hukum itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pendekatan yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan umat, menjadikan fikih masa Rasulullah sebagai panduan hidup yang sederhana namun penuh hikmah. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada 3 sumber hukum fikih yang sudah Bapak jabarkan di sini ya. Yang pertama pasti Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu sebagai wahyu utama yang menjadi landasan pertama seluruh hukum Islam. Jadi apapun permasalahannya, hukumnya itu sumber dari Al-Quran. Diturunkan langsung pada Rasulullah sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad pada saat itu dan sebagai petunjuk hidup manusia. Ya. Lalu yang kedua, sumber hukum fikih yang kedua adalah hadis.
yang dimana hadis itu sebagai penjelasan dan contoh nyata dari Rasulullah, yang dimana seperti kita ketahui hadis itu ada 3. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Oke ya. Yang dimana hadis itu merupakan penjelasan dan contoh nyata dari Rasulullah dalam menerapkan ajaran Islam, melengkapi dan merinci hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Nah, lalu yang sumber fikih yang ketiga adalah ijma' dan qiyas. Nah, kita tahu ya bahwasanya ijma' dan qiyas ini kesepakatan yang dimana di zaman sekarang itu sudah ada, ya, ijtihad namanya, kesepakatan para mujtahid. Tapi pada masa Rasulullah, ijma' dan qiyas itu kesepakatan para sahabat. Mulai terbentuk, sementara qiyas itu masih dalam tahap awal dan belum berkembang seperti pada masa setelah Rasulullah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 contoh penerapan fikih. Sebenarnya banyak, ya, tapi yang Bapak cantumkan hanya 3, yang dimana contoh penerapan fikih yang pertama ada sholat dan zakat. Nah, ini termasuk dalam fikih muamalah. Nah, lalu yang kedua ada, nah, kalau di sini fikih muamalah ini biasa tentang membahas tentang perdagangan, ya, hukum berdagang dalam Islam itu bagaimana gitu ya. Lalu yang ketiga ada pernikahan. Nah, biasanya fikih itu ada namanya bab pernikahan, ada bab perceraian. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada peran Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya." Ya, yang dimana peninggalan Rasul ini yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnah, yaitu hadis. Tidak ada selain ini. Cuma ada 2 ini saja. Ya, tidak ada yang lain. Nah, ini hadis riwayat Malik. Nah, jadi maksudnya Rasulullah SAW itu adalah guru pertama kita dan hakim utama dalam sejarah fikih Islam. Jadi kita kalau belajar SKI itu sumbernya dari Rasulullah, termasuk juga dari fikih tadi. Apalagi kita membahas hadis pasti pusatnya sama Rasulullah. Tidak ada yang lain, ya. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah, muamalah hingga penyelesaian sengketa. Melalui sabdanya, tindakan dan ketetapannya Rasulullah, umat Islam mendapatkan panduan hukum yang hidup, praktis dan penuh kasih sayang. Di sini ada dampaknya ya. Jadi dampak bagi Islam tentang hukum fikih ini, yang pertama di sini ada dasar perkembangan fikih. Poin pertama menjadi fondasi bagi perkembangan fikih di era sahabat dan tabi'in. Yang kedua, metode ijtihad yang dicontohkan Rasulullah menjadi acuan para ulama setelahnya. Jadi para guru-guru kita, para ulama-ulama kita itu mencontohnya sama Rasulullah. Tidak ada yang lain. Semuanya sumber dari Rasulullah. Ya. Lalu yang ketiga, membentuk tradisi keilmuan Islam yang kuat dan terstruktur. Yang keempat, lahirnya mazhab-mazhab fikih yang berakar dari sunnah Rasulullah. Seperti yang kita tahu, mazhab ini sebenarnya banyak. Cuman yang kita pelajari itu ada 4. Ya, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, yang kedua, dampak bagi Islam yang kedua yaitu fondasi hukum Islam. Fondasi hukum Islam yang kokoh dan relevan sepanjang zaman. Jadi fikih ini sampai sekarang masih dipakai. Ya, masih relevan sampai zaman sekarang. Itu luar biasanya Rasulullah itu ya. Lalu yang kedua, membentuk pola pikir hukum yang sistematis dalam Islam. Yang ketiga, nilai-nilai fikih Rasulullah tetap menjadi rujukan utama hingga era modern zaman sekarang. Nah, keempat, menjamin keseimbangan antara ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial umat Islam. Nah, jadi kita tidak perlu bingung lagi, bahwasanya dalam fikih semua sudah dibahas. Ya, jadi kita tidak harus bingung lagi. Kalau kita bingung, kita belajar fikih. Semuanya ada solusinya. Paham semua anak ya? Terakhir, kesimpulannya. Jadi ini ringkasan dari semua pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, poin pertama, fikih itu lahir dari kebutuhan nyata untuk mengatur kehidupan umat Islam sehari-hari. Jadi kalau seandainya fikih tidak ada, kita bingung. Sebagai umat Islam ini kita mau kemana? Itulah gunanya fikih. Ada permasalahan kita bahas di fikih. Hukumnya ada, dalilnya ada, dan solusinya ada. Ya, yang kedua, sumber utama fikih pada masa Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada ijtihad, ijma' dan qiyas. Kalau zaman Rasul cuma 2 ini, Al-Quran dan hadis. Ya, sesuai dengan hadisnya yang tadi. Yang ketiga, Rasulullah SAW berperan sebagai guru, hakim, dan pemberi solusi hukum pertama dalam Islam. Jadi pada masa Rasulullah itu semua sahabat kalau ada masalah pasti datangnya ke Rasul dan langsung diselesaikan sama Rasul pada saat itu. Itu luar biasanya Rasulullah itu ya. Nah, yang poin yang keempat, perkembangan fikih di zaman Rasulullah itu menjadi fondasi yang kokoh bagi fikih klasik dan modern. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan anak Bapak hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada Pak ya. Ya, Bapak rasa sudah paham semua. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.